Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, mantapkan hatiku, ala dinik, untuk selalu memegang agamamu ya Allah. Wa ala ta'atik, dan untuk selalu taat kepadamu. Jadi Allah menggunakan kata qalbun karena sifatnya hati itu berbolak-balik. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita bahas, termasuk dijelaskan oleh Pak Haji Ambari, yaitu fuad. Fuad jamaknya afidah. Nah, ini juga sama. Di dalam surat As-Sajdah, surat Al-Mulk yang selalu kita baca tiap malam sebelum tidur, ada firman Allah bahwa setiap manusia mendapatkan bekal, yaitu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Ini jamak dari fuad. Nah, kemudian yang ketiga adalah sodrun. Sodrun artinya dada. Antara leher dan perut, itulah dada manusia. Yang ada antara dada dan perut itu dada. Bahasa Arabnya sodrun, jamaknya sudur. Ada beberapa istilah untuk yang sama, yaitu kolbun, fuad, jamaknya aftidah. Kalau kolbun jamaknya kulubun. Kolbun jamaknya kulubun, fuad jamaknya afidah, dan sodrun, dada, jamaknya sudur. Sudur. Jadi Quran itu syifaun lima fis sudur, obat li bagi ma sesuatu fis sudur yang ada dalam dada-dada manusia. Nah, kalau kita bersedih hati, kita ngelus dada, mas, ngelus dada, sedih hatiku, ngelus dada. Nah, sekarang mari kita lihat surat An-Nisa, surat An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Man, barang siapa, kafara, ia kafir, billahi, terhadap Allah, kafir kepada Allah, ba'da imanihi, orang kafir sesudah iman kepada Allah, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Tadinya sudah beriman, lalu kafir, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ila, kecuali man, orang, ukriha, yang kafirnya itu dipaksa oleh kekuasaan yang kuat, wa qalbuhu, sedangkan hatinya, hati orang yang dipaksa kafir tadi, mutmainnum bil iman, hatinya tetap tumakninah, tetap tenang dalam beriman kepada Allah. Terima kasih. Nah, yang seperti ini tidak mendapatkan murka dari Allah. Jadi orang yang dipaksa oleh kekuatan yang kuat untuk kafir dengan Allah, sedangkan hatinya itu tetap tumakninah, tetap mantap, tenang, beriman dengan Allah. Nah, ini tidak mendapatkan murka dari Allah. Jadi wa qalbuhu, dan hatinya, mutmainnum bil iman, hatinya tetap mantap beriman kepada Allah, itu tidak mendapatkan murka dari Allah. Walakin, akan tetapi, man syaraha, orang yang
Syaroha, melapangkan dadanya. Syaroha sodron, melapangkan dadanya, bil kufri, terhadap kekafiran. Nah, ini orang ini sengaja melapangkan dadanya untuk menerima kekafiran. Fa'alaihim, maka untuk mereka yang seperti itu, ghadabun, marah, kemarahan, minallah, dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Walahum adzabun azim, dan untuk mereka yang melapangkan dadanya untuk kekafiran tadi, adzabun azim, azab yang besar dari Allah. Ini tentu nanti ada asbabun nuzulnya ya. Mohon nanti bisa Ustadz Hambali atau Ustadz Iqbar mohon disampaikan bagaimana ini asbabun nuzulnya. Saya bagian mencoba mengartikan, memindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Di sini ada syaroha. Syaroha ini tiap pagi sebelum kita mulai kajian ini kita baca Rabbish rohli sodri. Nah itu, Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, isroh, lapangkanlah sodri, dadaku. Ini doa Nabi Musa sebelum menemui Fir'aun. Allah memerintahkan, wahai Musa, temuilah Fir'aun. Nah, tiap pagi kita baca. Iya, sebelum kita baca. Rohli sodri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Satu namanya fi'il maldi. Fi'il itu kata kerja, maldi itu waktunya lampau. Yang kedua mudhari, waktunya sekarang dan akan datang. Waktu ada 3, lampau, sekarang dan akan datang, sudah dihabiskan oleh 2 kata kerja, yaitu maldi dan mudhari. Masih ada satu kata kerja lagi, yaitu jenis kata kerja yang ketiga, kolom ketiga, yaitu fi'il amr, perintah. Kapan waktunya? Setelah diperintah. Jadi kalau madi syaroha, mudhari'nya yashrohu, syaroha yashrohu, atau syaroha yashrihu, nanti kita lihat di kaidah shorof. Kemudian fi'il amrnya isyroh. Nah, jadi Rabbi wahai Tuhanku, isyrohli, lapangkan dadaku. Lalu dibaca disambung menjadi Rabbish rohli, ya Allah Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli, dan mudahkanlah untukku, amri, segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah kelu lidahku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kelu lidahku ya Allah, lancarkanlah supaya aku bisa bicara dengan lancar, dengan jelas, yafqahu qauli, supaya mereka semuanya yang berbicara denganku menjadi faham akan kata-kataku, tidak salah faham. Nah, ini doa Nabi Musa, karena Nabi Musa ini kalau berbicara kurang jelas, agak pelo, karena lidahnya pernah luka. Waktu kecil dalam riwayat itu dia memilih bara api dimasukkan ke mulutnya, antara roti dan bara api. Waktu itu Nabi Musa kecil kan di pangkuan Fir'aun, lalu jenggot Fir'aun ini ditariknya, sakit sekali. Nah, ini Pak Haji ada jenggot ya, ditarik, sakit sekali, marah Fir'aun, kurang ajar anak ini. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, dia kan anak kecil belum tahu. Nah, lalu coba diuji, ada bara sama roti. Nah, dia milih bara, dimasukkan ke mulutnya. Nah, jadi cedal. Maka Nabi Musa mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kakakku Harun ini juga diangkat jadi rasul. Lalu Allah mengabulkan. Jadi ada dalam satu masa 2 rasul, yaitu Musa dan Harun. Lalu juga ada 2 rasul, Ibrahim dan Nabi Lut. Dan 2 rasul lagi satu masa, yaitu Nabi Isa dan Yahya. Jadi ada 3 periode, 3 masa, di mana
Allah mengutus dalam masa yang sama itu 2 rasul untuk umatnya. Nah, kita ulang lagi ayatnya. Man kafaro, barang siapa dia kafir billahi dengan Allah, mim ba'di imanihi, maka dia mendapatkan murka Allah karena dia kafir sesudah beriman. Ila, kecuali man, orang, ukriha, yang dipaksa untuk kafir, wa qalbuhu, sedangkan hatinya mutmainnum bil iman, tetap mantap dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi hanya lahirnya saja yang kafir, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Walakin, akan tetapi, man, orang, siapa saja, syaraha, yang ia melapangkan hatinya. Syaraha ini ada sodron, melampangkan hatinya, bil kufri, dengan kekafiran. Fa'alaihim, maka untuk mereka yang seperti itu, ghadabun, kemarahan, minallah, dari Allah. Walahum, dan untuk mereka yang membuka, melapangkan hatinya kekafiran tadi, adzabun azim, siksaan yang berat, yang besar dari Allah. Nah, ini intinya yang kita ambil adalah kata-kata sodron, dada. Jadi dada itu di dalamnya ada hati. Hati itu adalah pembuat keputusan, policy maker pada manusia untuk berbuat sesuatu, memilih sesuatu, melakukan sesuatu. Itulah hati manusia dengan 3 istilah dalam Quran, yaitu pertama qalbun, karena sifat hati mudah berbolak-balik. Yang kedua fuad, jamaknya afidah. Yang ketiga adalah sodrun, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada manusia, yaitu hati. Jadi sabda Rasul yang mengatakan bahwa ala, ketahuilah, inna fil jasadi mudghatan, sungguh di dalam jasad ada segumpal daging. Itu jasad ini jasad rohani, karena manusia itu makhluk rohani yang sedang dititipkan ke jasmani. Sudah kita bahas ayatnya, sudah kita bahas. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin, maka janin tadi menjadi khalqan akhar, ciptaan Allah yang lain, karena sudah bersatu antara rohani dan jasmani. Maka Rasul mengatakan, idza sholahat, apabila bagus hati tadi, qalbun mudghah tadi, sholahal jasadu kulluh, menjadi bagus seluruh jasad rohani manusia tadi. Kata-katanya bagus, perbuatannya bagus, apa yang dia lakukan dengan tangannya bagus, tidak menzalimi orang, selalu menolong orang, dan seterusnya. Wa idza fasadat, apabila rusak mudghah tadi, fasadal jasadu kulluh, jadi rusak seluruh diri manusia tadi. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, itulah hati manusia yang selalu mudah bolak-balik tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sambil menikmati hidangan ini, sudah ada luar biasa sekali nih. Sehat rebusan. Mohon dibacakan. Mohon Pak Haji Marwan, silahkan mic-nya. Apa ini asbabun nuzul ayat ini? Ya, mohon mic-nya. Pak Yudi, mohon bantuan. Nah, ini asbabun nuzul ini suatu peristiwa yang mendahului turunnya ayat ini. Ya, mohon dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul daripada ayat 106. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrik Makkah. Masya Allah. Ia dipaksa mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji sesembahan mereka. Setelah lolos, ia menghadap Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati kala melakukan hal tersebut. Ia masih memegang teguh keimanannya. H.R. Ibnu Abi Hatim. Terima kasih. Jadi luar biasa sekali. Ada satu kekuasaan yang
kekuatannya besar di Mekah, rezim ini rezim yang berkuasa memaksa Ammar bin Yasir untuk menjadi orang yang ya memuji-muji Tuhan mereka dan mencela Rasul, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Jadi dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi bapak-bapak, Rasulullah itu pernah memberikan informasi, dan Rasul kalau berkata bukan kehendak dia, tapi dikendalikan oleh Allah, bahwa Allah itu melihat manusia bukan dilihat bentuk fisiknya. La yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah tidak melihat badan kita ini apakah gemuk, apa kurus, apa tinggi, apa nama stunting ya. Tidak dilihat di situ. Tapi Allah melihat yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hatinya dan produk hati, yaitu perbuatannya. Nah, inilah. Jadi jangan sampai kita ini tertipu oleh casing ya, istilahnya casing ya. Casing ini wadah kita ini casing, badan kita ini casing. Tapi manusia itu dilihat oleh Allah itu hatinya. Itu ada di YouTube Mbah Maimun Zubair yang jenazahnya dikubur di Mekah sudah 5 tahun, tidak dimakan oleh bumi, tetap utuh. Dan Ustadz Adi Hidayat pernah ziarah ke makam Mbah Maimun Zubair bersama beberapa kawan itu. Di situ harum sekali baunya. Ustadz Adi Hidayat tanya, kamu pakai minyak wangi apa? Enggak pakai parfum apa? Enggak pakai. Harum sekali. Nah, memang ada penjelasan Rasul bahwa jasad Rasul itu, jasad para nabi dan Rasul itu tidak dimakan oleh bumi. Berarti ada sifat kenabian dalam jasad Mbah Maimun ini. Dalam YouTube-nya itu saya lihat itu Mbah Maimun Zubair itu pernah mengatakan, saudara-saudara, kalaupun kita berat, susah untuk mengerjakan puasa sunat, enggak apa-apa, enggak usah puasa sunat. Susah melaksanakan sholat sunat, enggak apa-apa, enggak sholat sunat, kata Mbah. Tapi berjuanglah kamu untuk punya hati yang baik. Masya Allah, punya hati yang baik, hati yang bersih. Nanti produk hati itu perbuatan manusia akan jadi baik semua. Nah, jadi waduh, ini di sini nah, soal hati ini luar biasa sekali. Maka Quran itu syifaun lima fis sudur, obat bagi hati yang ada di dalam dada manusia itu. Kita kalau sedih kan, ngelus dada, ngelus dada sedih. Jadi Ammar bin Yasir tadi hatinya tetap beriman, tetapi dia dipaksa oleh kekuatan rezim yang kuat sehingga dia ikuti saja. Tapi setelah itu terus berhijrah ya, berhijrah lalu lapor Rasul, ya Rasul, saya dibeginikan oleh rezim yang kuat. Bagaimana ini? Yang Ammar bin Yasir itu ya, nanti bisa kita pelajari. Ya. Jadi, nah, sahabat yang meriwayatkan tadi itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu saudara sepupu Rasul, anak Abbas. Abbas itu uaknya Rasul. Dia oleh Rasul didoakan, dadanya dipegang, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Abdullah bin Abbas untuk memahami Al-Quran. Jadi Abdullah bin Abbas itu sahabat Rasul yang sangat tahu tentang isi Quran karena didoakan oleh Rasul. Makanya penafsir Quran yang paling hebat itu adalah Abdullah bin Abbas. Nah, jadi itu saudara sepupu Rasul. Jadi ada saudara sepupu Rasul yang hebat-hebat itu Abdullah bin Abbas. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya sesepupu Rasul, anak dari wak Rasul yaitu Abu Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini juga luar biasa sekali. Kata Rasul, aku ini ibarat kota ilmu, pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau ingin tahu tentang Islam bisa melalui Abu Thalib. Ustadz Hambali ada penjelasan tambahan atau Ustadz Ibar mohon ditambahkan untuk kita semua, dari dan untuk kita. Ya silakan, Masya Allah. Ya, ini sudah 2 nih, besar sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga jamaah tadabbur senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pengakuan Ammar bin Yasir, pada saat dia dipaksa oleh musyrik Mekah, Ya. dia dicadang, dihadang pada saat perjalanan mau ke Madinah. Banyak rombongnya termasuk Bilal. Tertangkaplah Ammar bin Yasir ini. Ini yang pajak mereka kuasai. Mereka musyrik itu minta pengakuan. Ada dua pengakuan yang harus diakui oleh Ammar bin Yasir namun nak selamat. Yang pertama, katakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang bohong. Tidak benar Muhammad itu. Harus katakan itu kalau nak selamat. Yang kedua, sesembahan yang kami sembah itu adalah bagus. Dua ikut itulah Pak permintaannya. Amun nak selamat, mau Ammar, omongkan itu. Dalam keadaan panik, dalam keadaan tertekan, Ammar harus mengakui, harus milih. Harus milih. Nak selamat, menjalankan ibadah, tawaddu, takwa kepada Allah, atau tidak nak selamat. Sebab ini bukan main-main ini, benar ini, nak dibunuh ini kalau nak ngaku yang selain itu tadi. Akhirnya Ammar mengambil kesimpulan, mengatakan betul, Muhammad itu begitu. Kemudian sesembahan kamu aman. Dengan pengakuan itu aman. Tetapi di dalam hati Ammar tetap mutmainnun bil iman. Tamanna itu dari kalimat tamanna, mutmainnun itu kan tadi taman. Artinya tetap mantap, tumakninah, istiqomah. Setelah itu Ammar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kejadiannya tadi begini di tengah jalan. Saya terpaksa mengakui sementara waktu untuk menyelamatkan diri, mengatakan kehendak mereka. Muhammad itu adalah orang yang bohong, sesembahan mereka itu adalah bagus. Mak mano perasaan hatimu, kata Muhammad pada saat mengatakan itu. Ditanya oleh Muhammad itu, mak mano rasa hati kau waktu itu? Aku tetap iman kepada Allah. Tetap aku iman kepada Allah. Kalau aku tidak mengakui sesuai dengan permintaan mereka, aku tidak sampai di sini. Tidak bisa menemui kamu lagi Rasulullah. Habis ceritanya, kira-kira begitulah Pak. Sementara itu baik dulu. Terima kasih. Masya Allah. Di sini asbabun nuzul peristiwa itu sebenarnya sejarah itu berulang ya. Sejarah itu berulang. Berarti nanti dalam kehidupan akan ada peristiwa yang seperti ini, kejadian seperti ini. Sejarah itu berulang. Jadi ada kondisi seperti ini. Izin Ustaz. Ya, silakan Pak Arji Joko. Supaya agak rame dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Hambali ketika untuk kali pertamanya menyampaikan mendoakan kita semuanya. Nah, itu doa yang jelas. Dan kemudian Ustadz Burhan tadi juga melafazkan doa Nabi Musa. Ya. Rabbi sholli shodri dan seterusnya. Ketika akan berhadapan dengan Fir'aun. Makanya Fir'aun ngajak asistennya itu Nabi Harun. Nah, perilaku-perilaku yang dilafazkan sama Nabi Allah tadi, Nabi Musa tadi kan sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Nah, seringkali kita melihat para tokoh itu kalau naik podium agak lantang dia. Bismillahirrahmanirrahim, sudah alhamdulillah dan sudah Rabbi sholli shodri wa yaghfir.
Padahal doa itu kan intinya untuk minta dilapangkan dadanya. Nah, jadi doa itu seyogyanya menurut hemat saya bagusnya cukup dirinya untuk dalam hati. Ada lagi Pak yang naik podium atau mimpin rapat mendengar kabar, nah kita doakan kiranya kepada si fulan bin fulan mendapatkan pahala sesuai dengan ganjarannya. Kalau sesuai dengan ganjarannya itu aku kira bukan doa, itu ngajari Allah itu supaya diterima ganjarannya sesuai dengan amal ibadahnya. Nah menurut hemat saya itu bagaimana ini anunya itu. Sesungguhnya yang doa Nabi Musa itu kan untuk diri sendiri. Saya pun kalau nak sholat saya baca doa itu supaya dilapangkan dada. Apalagi kalau ngimam, penting betul itu. Nah cuman kalau yang naik podium itu banyak tokoh-tokoh yang naik itu sampai lantang betul. Padahal itu doa itu untuk melapangkan dirinya ya cukup dalam dirinya itu. Ini pendapat suasana pagi ini. Nah satu lagi yang doa tadi yang ngajari Allah, menurut saya itu ngajari Allah itu. Ya Allah, kepada si fulan bin fulan ini hendaknya terimalah segala pahalanya sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan ganjarannya. Ya enggak usah dianukan. Doa yang pagi tadi Pak. Doa itu adalah asa. Bagaimana kita kalau bisa lebih besar untuk harapannya itu. Nah yang Pak Hambali sebutkan tadi bagus sekali, dibuka dengan supaya kita semuanya sehat dan sebagainya. Mohon tanggapannya di majelis ini. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan Pak Joko untuk kita semua. Di dalam bahasa Arab itu tadi ada fi'il amr ya. Fi'il amr itu perintah. Perintah itu kalau dari atas ke bawah perintah, kalau dari bawah ke atas mohon. Hakikatnya sama. Jadi kalau yang tadi sepertinya Pak Joko tadi ya, orang ini dikte Gus ya, dikte Allah, dikte Allah, ya Allah. Dari bawah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya pelaku. Pelaku itu fa'il. Ada yang namanya objek yaitu maf'ul. Kemudian ada yang namanya seperti ini kata ganti ya antara aku dan kita. Kalau Rabbishrahli, Rabbi itu dari kata Rabbun. Rabbun itu Allah yang memelihara, Allah yang mengendalikan, Allah yang merawat dan sebagainya. Rabbi wahai Tuhanku, ini ada Rabbun laluku maka menjadi Rabbi Tuhanku, wahai Tuhanku. Ishrah lapangkanlah sodri dadaku. Betul Pak Joko, itu untuk dirinya sendiri saja. Nah makanya Ustadz Nur ini bagus sekali. Ustadz Nur ini tahu bahasa Arab. Ustadz Nur kalau mendoa untuk jamaah kita semua mesti yang nini tadi ganti na. Robbana, wahai Tuhan kami semuanya yang hadir di seluruh masjid ini. Tapi kalau imamnya Robbi untuk dia sendiri nggak usah diamini. Itu untuk dia sendiri. Nah, egois betul Pak. Jadi ada Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar itu tuanya istighfar. Itu kalau untuk diri Robbi. Tapi kalau untuk semuanya Ustaz itu mesti pakai Robbana. Wahai Tuhan kami semua, aminkan. Jadi betul Pak Joko. Tadi yang pidato di depan tadi itu untuk dirinya saja. Sebaiknya tidak disampaikan di mimbar. Karena untuk dirinya sendiri. Kalau di mimbar dia menghadapi semua orang menjadi kita semua. Nah, Robbana, wahai Allah Tuhan kami semua, doa untuk kita semua. Baru kalau Robbana diamini, Imam Robbana diamini. Tapi kalau Robbi diri sendiri, tidak usah diamini. Untuk diri sendiri. Nah, jadi imam ya harus ngerti, tahu ilmunya. Saya pernah sholat di masjid depan PDAM itu apa Pak? Masjid PDAM dekat Warung Yakin itu. Ya Pak. Oh, maaf ada masjid besar itu ya. Waktu itu maghrib imamnya pakai aku tadi. Oh ini kurang paham ini. Dirinya sendiri. Tapi kalau yang Robbi itu diganti Robbana, Tuhan kami semua, nah itu diamini. Nah, jadi betul. Rabbishrahli, li itu aku. Tapi kalau Robbana, ishrah lana. Rabbis li menjadi Robbana. Nah, Robbi,
Robbi wahai Tuhanku, Robbana kan, Robbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya yang na itu kita semua. Itu dari nahnu. Nahnu itu kami atau kita. Nah, betul. Robbana ishrah lana sudurona. Dari sodrun itu kalau dada, kalau banyak menjadi sudur. Robbana ishrah lana sudurona. Betul Pak Amali. Jadi yang tutu itu kalau aku akli menjadi ini, menjadi na, ishrah lana sudurona. Jadi qulubana wakina azabana. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, betul apa yang disampaikan Pak Joko tadi. Di panggung, di mimbar itu untuk dia sendiri. Nah, tidak dia sendiri. Ya. Kira-kira begini Ustaz. Kita ini nak ngadap gubernur umpamanya kan. Ada kendak juga kan. Mak mano supaya hatinya lulut nganding ke ngomong kita tadi, yang kita ngomongnya itu diterimanya. Itu kan kiat. Jadi kita mungkin baca Robis Rohli, Sumum Bukmun Umyun Pahum La Yubsirun Pamay La Yatakallamun. Tidak banyak bantahan itu. Nah itu ilmunya Pak Zulis. Mungkin pengalaman dalam kehidupan bisa. Ada cerita menarik waktu itu Pak Harto sedang kuasa-kuasanya. Pak Amin Rais kan sejak lama sebenarnya sudah menyosialisasikan untuk ganti presiden sejak Tanwir di Surabaya itu. Suatu ketika Muhammadiyah mau muktamar di Aceh, minta Presiden Soeharto untuk pidato membuka. Jadi Pak Amin Rais itu diam sendiri, berdoa untuk dirinya sendiri. Pak Amin Rais berdoa, Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sendiri diam, tidak ada yang tahu apa. Diam 3 kali. Robbana apa namanya? Adkhilni, masukkanlah aku. Ya, dengan cara masuk yang benar. Wa adkhilni Robbi adkhilni mudkhala sidqin, di tempat masuk yang benar. Wa akhrizni, keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, jadikan untukmu ya Allah kekuatan yang menolong. Karena mau menghadap Soekarno yang Pak Harto, yang Pak Harto ini dioger-oger oleh Amin supaya turun, supaya ganti ya. Nah, lalu Allah memberikan ini ilham kepada Pak Amin Rais ketika masuk menemui Pak Harto. Pak Amin Rais membawa hadiah foto besar Pak Harto ketika masih remaja menjadi anggota Pandu Hawi di Solo. Nah, jadi Pak Harto, saya datang dengan rombongan ini bawa hadiah yang besar, hadiah yang istimewa untuk Pak Harto. Pak Harto lalu tersenyum, apa itu? Ini foto Pak Harto waktu masih muda jadi anggota baru. Wah, cair, senang dia. Nah, jadi akhirnya terus akrab, cair. Padahal Amin Rais kan sudah lama ngobrol-ngobrol itu apa, menggoyang-goyang supaya Pak Harto turun. Nah, jadi akhirnya berhasil, minta Pak Harto untuk buka pidato itu. Nah, di situ ada kekuatan dari Allah, gagasan, ilham, bagaimana mencairkan hubungan antara Pak Harto yang diogrok-ogrok oleh Pak Amin Rais turun itu. Nah, dengan cara seperti itu, sebelum menemui Pak Harto pun Pak Amin Rais sendirian diam, tidak ada yang tahu. Lalu baru setelah kejadian itu orang bertanya, ngapain tadi Pak Amin kelihatan diam seperti itu? Nah, saya sedang berdoa kepada Allah dengan membaca ayat Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sebelumnya dibuka dengan Al-Fatihah yang akan memudahkan urusan. Nanti itu kisahnya itu menarik ceritanya. Jadi kembali tadi bahwa kalau aku itu Robbi Syrahli
Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kalau banyak orang menjadi na. Ya. Jadi disinilah perlunya paham bahasa Arab. Kalau menjadi imam untuk kita semua menjadi na. Kalau sendiri ya Pak Ibar mohon disampaikan tambahan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih Ustaz Burhan. Kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca 106 Al-Quran Surah An-Nahl ini, di mana ini adalah salah satu bentuk keimanan seseorang yang apabila dihadapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, man kafara billah, barang siapa yang telah berbuat kufur kepada Allah mim ba'di iman, setelah dia beriman, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Illa, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali mereka itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Dan kalau kita kembali kepada asbabun nuzul ayat ini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan Ustaz Hambali, adalah Ammar bin Yasir ketika mendapatkan surat dari beberapa sahabat yang berada di kota Madinah, maka dengan penuh semangat mereka untuk berhijrah. Dan dasar hijrah ini sebelumnya memang diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kalau kita kembali ke An-Nahl, itu ayat 41, Pak. Wallazina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, mim ba'di ma zulimu, setelah mereka dizolimi. Artinya bagaimana keadaan para sahabat ketika berada di kota Madinah awal-awal Rasulullah menjadi Rasul, maka mereka dizolimi oleh kaum-kaum kafir seperti Abu Lahab, sehingga intimidasi mereka membuat perintah agar berhijrah. Dan para sahabat kemudian semuanya berhijrah satu persatu sampai pada akhirnya Nabi berserta sahabat Abu Bakar Siddiq barulah berhijrah kemudian. Di sini jelaskan di ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 41, barang siapa yang hijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, maka ada jaminan kepada mereka lanubawi annahum fid dunya hasanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka pada kehidupan yang baik di dunia. Wala ajrul akhirati akbar, dan balasan bagi mereka itu untuk akhirat itu sangat besar. Laukanu ya'malun, sekiranya mereka mengetahui. Maka dari itu ini juga yang menjadi dasar ketika seseorang yang berhijrah kemudian mendapatkan peristiwa seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat kemudian yang lainnya, maka mereka dengan penuh keyakinan sebenarnya pada saat itu mereka tetap dalam pada keimanan walaupun lisan mereka mengikuti keinginan orang-orang kafir yang menangkap mereka karena demi menyelamatkan nyawa mereka, sehingga mereka akhirnya bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan mereka itu, maka dibenarkan dalam agama. Sebab di hati mereka itu sebagaimana ayat Al-Quran yang lain mengatakan wa qalbuhu mutmainnum bil iman, di hati mereka itu memiliki ketenangan dalam beriman, sebagaimana ayat lain mengatakan allazina amanu, dan orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Kenapa mereka tenang dengan keimanan? Karena di hati mereka itu selalu ingat kepada Allah. Ala, dan ketahuilah bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenang. Maka ini yang menjadi kekuatan keyakinan mereka, kenapa mereka mengucapkan kalimat kekufuran yang bukan karena Allah, tapi untuk menyelamatkan diri mereka dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka setelah itu mereka bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini kepada mereka sebagai asbabun nuzul. Mungkin itu Ustaz dapat sampaikan. Terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi seperti tadi sejarah itu berputar, nanti akan zaman Rasul terjadi seperti itu, zaman sekarang pun bisa terjadi, yang akan datang juga demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa Quran itu satu kesatuan yang utuh, semuanya saling berkait-kait. Kita dulu pernah mendapatkan
pelajaran melalui Ustadz Badarudin di sini tentang orang beriman itu hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Nah, jadi surat Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu tidak ada lain kecuali hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Masya Allah. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang hidupnya itu selalu bertawakal kepada Allah. Nah, ini. Tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, terus pasrah kepada Allah, soal hasilnya Allah yang menentukan, tapi ikhtiarnya maksimal. Jadi orang-orang beriman itu, kenapa ini? Kalau disebut nama Allah bergetar, lalu misalnya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah memanggil. Bahkan sebelum azan pun lah ke masjid untuk menunggu azan. Jadi kalau ada azan kok ya diem-diem saja, wah ini berarti tidak pas dengan ayat ini. Ya, silakan. Ya. Azan. Kita berhenti. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Untuk di gitu. Bukan hanya didengarkan, tapi diikuti. Ya, ya. Untuk dilaksanakan. Ya. Lanjutkan. Diteruskan lagi. Ya. Ya. Mungkin maksudnya begini, Pak. Mungkin maksudnya begini. Jadi azan itu harus langsung diikuti bagi mereka yang di masjid, yang bukan di dalam rapat ini. Nah, di dalam rapat ini sebenarnya kita sudah punya forum lain kan? Jadi kita harus menggeser waktu sholat kita. Jadi seperti itu. Kalaupun mau jalan dalam hati boleh baik, tapi tidak usah diumumkan. Jawab baik, kalau azan itu terdengar, jawab baik. Jangan sampai kita diam, kita dengarkan dulu azan. Seperti perintah kata Pak Prof tadi, harusnya bukan hanya mendengar, bukan hanya dijawab, tapi harus datang situ. Berarti bubar ini. Nah, tidak mungkin itu. Jadi, kira-kira begitu maksudnya barangkali. Sebelum sholat. Pembicaraan malam. Jadi bapak-bapak itu nanti persoalannya, misalnya kita sedang belajar, atau misalnya dokter sedang operasi azan, apa berhenti? Nah, jadi nanti skala prioritas, makanya waktu sholat itu dibagi 3. Sholat itu dibagi 3, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Jadi subuh itu antara subuh dengan syuruk misalnya 1 jam. 1 jam 60 menit itu dibagi 3, 20 menit pertama masih awal waktu, 20 menit kedua tengah-tengah waktu, 20 menit ketiga akhir waktu. Ya, waktu syuruk itu terbit matahari, setelah terbit matahari sampai zuhur, ini duha namanya, ini juga dibagi 3. Awal syuruk, tengah syuruk, akhir syuruk. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan sholat sunat kita syuruk nanti 2 rakaat ini adalah awal duha. Itu sebenarnya sholat duha tapi di awal waktu. Nanti sekitar jam 9 kita sibuk, rehat sebentar, sholat. Tengah waktu zuhur, waktu duha. Nanti sekitar jam 11 sholat 2 rakaat lagi, itu akhir duha. Malam hari itu juga dibagi 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Awal malam Isya sampai jam 10, tengah malam jam 10 sampai jam 1, akhir malam
jam 2 sampai jam 3, inilah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, jadi sebetulnya waktu-waktu itu ada 3. Terus dalam memahami agama, kita selalu ingat mesti ada 3. 1 ekstrem keras, 1 moderat, 1 ekstrem lunak. Nah, mesti begitu. Ekstrem keras yang tadi soal azan itu enggak hanya didengarkan, langsung sholat tinggalkan semua. Wah. Tapi yang moderat, Pak Ambeli tadi moderat, kita kan sedang rapat, ada forum dan juga membahas sekolah, ada sedang kuliah, rapat sedang membahas sesuatu, ini juga ibadah semua. Boleh. Nanti sholatnya di tengah waktu atau di akhir waktu. Nah, jadi begitulah Bapak-bapak, dalam memahami agama juga selalu ada 3. Ekstrem keras, moderat, dan longgar. Yang longgar sedikit, yang keras sedikit, yang moderat itu banyak. Itu namanya kurva statistik. Nah, jadi ini tadi penjelasan tentang asbabun nuzul ayat tadi penting sekali. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa seperti Ammar bin Yasir. Ada dasarnya. Dalam situasi yang ditekan oleh kekuasaan seperti ini, mungkin bisa ngambil pelajaran karena Rasul membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya. Nah, sampai di mana? Nah, sampai di mana tekanannya? Ya. Ya. Dalam angkat tuan rumah. Ya. Ya, ya. Jadi nanti memang akan ada 3 tadi, 1 ekstrem keras, 1 ekstrem lunak, 1 moderat yang banyak. Ya, jadi dalam segala hal 3 tadi. Ekstrem keras itu sampai wajah itu hanya mata kan kelihatan, perempuan hanya mata yang kelihatan. Nah, ekstrem moderat itu hanya muka dan telapak tangan boleh lihat. Yang longgar mungkin seperti Pak Quraisy Shihab itu agak longgar, maka Najwa kan nggak pakai kerudung. Waktu di TV itu Najwa anak Profesor Quraisy Shihab nggak pakai kerudung. Karena Pak Quraisy itu longgar. Tapi yang keras itu perempuan hanya mata saja. Saya pernah ngajar di Yayan itu mahasiswa dari Malaysia itu perempuannya pakai gini semua. Agak sulit saya, ini siapa yang namanya siapa ini? Untuk identifikasi susah lah. Jadi yang namanya siapa ya susah karena yang ternyata mata. Nah, jadi selalu akan ada begitu, ekstrem keras, ekstrem lunak dan moderat yang banyak. Nah, pemahaman ayat-ayat juga seperti itu. Apalagi kita belajar agama, apalagi belajar fikih. Fikih itu pemahaman orang terhadap ayat, terhadap hadis itu mesti isinya pendapat yang berbeda-beda. Nah, jadi kita mau ikut yang mana, nah itu terserah kita masing-masing. Ya, silakan Bu. Ya. Awal duha, tengah duha, akhir duha. Awal duha, Akhir tengah, duha. dan akhir. Ya. Batas akhir sholat duha ini jam 11. Ya, bukan jam 11. Jam Waktu berapa? duha itu antara terbit matahari sampai zuhur. Hampir zuhur. Ya, sampai zuhur. Antara Kalau terbit matahari sampai zuhur. Kalau kita melaksanakan setengah 12, Ya. Ustaz, karena kesibukan seorang ibu toh banyak juga, pekerjaan, ya. akhirnya loh kok udah setengah 12, Ya. sebentar lagi udah azan duhur, itu gimana Ustaz? Masih boleh. Pokoknya Masih sebelum azan itu masih duha. Duha itu antara terbit matahari sampai azan duhur. Jadi setengah 12 juga boleh. Oke. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah pemahaman tentang waktu itu selalu dibagi 3. Ya. Aduh, Pak. Ya, kalau temannya banyak gimana? Jadi mungkin sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Ya, betul Pak Haji. Yang penting jangan sampai meninggalkan duha. Ya. Terpaksa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura
wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini enggak diambil, Pak? Saya, Pak. Dua saja. Merum.